Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Pesugihan Batu Safir. Namaku Bayu. Kejadian ini aku alami antara tahun 2011-2012. Aku adalah seorang kepala keluarga yang gagal memberikan kehidupan yang layak bagi keluargaku. Setelah aku bangkit dari jeratan narkoba, aku pikir semua akan kembali normal seperti dahulu lagi. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapanku. Semakin lama hidupku semakin hancur, hutang-hutangku pun semakin menumpuk. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari saja pun aku harus memutar otak. Di tengah keputusasaanku, aku mendapatkan telepon dari sahabatku Eko. Dia sekarang sudah sukses dan menjadi orang kaya di daerah Sumatera Utara. Dia lalu menyuruhku untuk menemuinya dan berjanji akan mengubah nasibku 180 derajat. Semoga Eko bisa menepati janjinya dan memberikanku jalan pintas menuju kekayaan. Hari ini cuaca begitu panas. Sudah 4 botol air mineral aku habiskan selama berada dalam bis. Sumatera Utara, itulah tujuanku. Perjalanan dengan menggunakan bis ini diperkirakan memakan waktu 3-4 harian dari Jakarta. Setidaknya itu informasi yang aku dapat dari kondektur bis. Semoga tidak ada masalah dalam perjalanan. Penumpang dalam bis ini sangat ramai. Semua bangku telah terisi oleh penumpang. Aku duduk di samping bapak-bapak yang sepertinya mulai agak kepanasan dengan udara di dalam bis. Orang tua itu lalu membuka bajunya, menyisakan kaos dalam yang aromanya langsung menusuk ke dalam otakku. Belum lagi suara tangisan anak kecil yang terdengar memecah gendang telingaku. Sebaiknya aku berada di smoking room sebentar. Bisa muntah lama-lama di samping bapak-bapak ini. Permisi pak, mau ke belakang dulu merokok, kataku yang langsung bangkit dari tempat dudukku. Oh iya mas, silakan. Aku berjalan ke sebuah ruangan yang berada di belakang bis dengan gagang pintu yang sudah patah. Akhirnya aku berhasil membuka pintu itu. Terlihat 3 orang pemuda sedang berbincang-bincang sambil sesekali menghisap rokoknya. Bisa pinjam koreknya mas? Tanyaku kepada mereka. Edit, mana mancismu? Kata salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk. Ah ini bang, kau pakailah. Salah seorang dari mereka memberikanku sebuah korek gas. Mancis? Bahasa apa itu mas? Tanyaku sambil menyalakan rokokku. Oh, di Medan tempat kami, korek api itu mancis bang, jawab pria bertubuh gemuk itu. Oh gitu. Baru tahu saya. Oh ya mas, kenalin nama saya Bayu, kataku sambil menjulurkan tangan kananku. Saya Jeffrey bang, ini Adit, dan itu si Ruben, kata pria bertubuh gemuk itu, yang aku ketahui namanya adalah Jeffrey. Kami berempat berbincang-bincang selama perjalanan. Jeffrey lebih banyak memberikanku informasi seputar Sumatera Utara kepadaku. Sementara Ruben, pria berkulit agak gelap itu sedang berusaha memejamkan mata di barisan kursi paling belakang, di mana tempat barang-barang penumpang disimpan di situ. Kami terus asik mengobrol dan sesekali Adit menyela perkataan Jeffrey yang menurutnya kurang tepat. Di Sumatera Utara itu, durian yang paling enak ada di daerah Sidikalang bang. Mantap lah pokoknya. Dan gadis-gadisnya juga bikin gak mau pulang. Kata Jeffrey. Gadisnya yang terkenal itu di Pematang Siantar cok, kata Adit menyela. Sama saja lah, gadis-gadis Medan itu mantap-mantap bang pokoknya, kata Jeffrey. Aku hanya mendengarkan informasi yang kadang tidak berfaedah dari Jeffrey, dan sesekali tertawa karena perdebatan konyol mereka berdua.
Tidak terasa mengobrol dengan mereka, tiba-tiba di tengah jalan, bis yang kami naiki mendadak mogok. Begini kan jadinya kalau naik bis ini. Sudah kubilang naik bis lain. Beda-beda dikit tak masalah lah, gerutu Jeffrey. Sudah gratis mengeluh pula kau, kata Ruben yang sudah bangun karena bis berhenti. Beberapa penumpang turun untuk mengecek penyebab bis berhenti, termasuk kami berempat. Karena kondisi sudah malam dan bis kami mogok di jalan yang kurang pencahayaan, Adit menyalakan senter HP-nya Nokia 1280 yang saat itu masih populer di zamannya. Terlihat sopir dan kondektur bekerja sama mengotak-atik mesin mobil. Aku dan yang lain menunggu di pinggir jalan. Karena rokokku sudah habis, terpaksa aku meminta rokok si Jeffrey untuk menghilangkan rasa jenuhku karena menunggu bis bisa hidup lagi. Setelah agak lama menunggu, akhirnya mesin bis kembali hidup. Kami semua naik ke dalam bis. Aku kembali duduk di samping bapak-bapak yang bau badannya sangat menyengat. Bukan pusing karena perjalanan jauh, malah mabuk karena bau badan dia. Sial. Singkat cerita, setelah 3 hari dalam perjalanan dan beberapa kali berhenti di tempat istirahat, bis kami sampai di kota Medan. Aku berpamitan kepada 3 orang itu, dan kulihat mereka langsung berlalu dan menghilang dari pandanganku. Seperti arahan Eko ketika sampai di Medan, aku harus menghubunginya agar bisa dijemput. Maka aku segera menelpon dia. "Halo Sob, aku udah di Medan nih," kataku. "Oh, oke. Kamu tunggu aja di situ ya. Makan-makan aja dulu sambil nungguin aku," kata Eko. "Oke deh, aku tunggu ya," kataku. Aku lalu pergi ke warung makan Padang yang ada di pool bis itu dan langsung memesan nasi beserta lauk pauknya. Selesai makan, aku kembali menyalakan rokokku dan teringat wajah istri dan anakku. Apa kabarnya mereka di sana? Jika aku mau telepon, maka aku harus menelpon kakak iparku. Karena istriku tidak memegang HP, sedangkan kakak iparku sekarang sangat membenciku. Sabar ya sayang, aku pasti pulang membawa hasil, dan akan aku bungkam mulut mereka yang sudah menghina kita. Ketika asik merokok, aku melihat sebuah mobil berhenti tepat di rumah makan ini, dan seorang pria turun dengan mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat, dan sepatu sneaker yang melekat di kakinya. Pemuda yang berambut agak ikal dengan lesung pipit ini adalah Eko, sahabatku. "Eko," kataku. "Gimana kabar kamu, Bay?" "Wih, makin keren aja kamu Sob," kataku yang tidak memperdulikan pertanyaannya. "Bisa aja kamu. Kamu udah makan?" tanya Eko. "Udah, baru aja selesai," jawabku. "Udah bayar belum?" tanyanya. "Belum. Emang mau langsung jalan?" "Berapa dah?" kata Eko kepada pelayan rumah makan itu. "Semua 35.000, kata pelayan itu. "Ini, ambil saja kembaliannya," kata Eko yang memberikan uang 50.000 kepada pelayan itu. "Nggak usah Sob, pakai uang aku aja nih," kataku. "Udah, ayo langsung jalan. Udah mau malam juga ini," kata Eko. Sepanjang perjalanan kami terus membicarakan masa remaja kami. Eko adalah teman sekelasku waktu SMA. Dia adalah salah satu sahabat baikku. Sesekali aku terus memandangi kota yang belum pernah aku datangi, dan sesekali pula aku menyinggung tentang kehidupan Eko sekarang. Informasi yang aku dapat waktu itu adalah bahwa Eko telah menikah dengan anak orang kaya, dan dari mertuanya lah dia mendapatkan modal untuk membuka usaha kuliner di Medan. Eko ini memang masih keturunan Medan. Ayahnya Jawa dan ibunya asli Medan. Dulu waktu tinggal di Jakarta, ayahnya membuka usaha bengkel motor. Lalu ketika ayahnya meninggal, Eko balik ke Medan bersama ibunya. Beberapa tahun lalu, aku juga miskin abis Sob. Aku kerja di perkebunan sawit, bawa-bawa sawit pakai motor butut. Karena capek hidup susah, aku nekat nyari-nyari info biar cepat kaya, kata Eko sambil terus sibuk memutar-mutar setir mobilnya. Karena jalan yang kami lewati memang berliku-liku. Terus aku ketemu sama orang tua.
benar-benar udah tua. Bahkan beberapa orang bilang usianya udah lebih dari 100 tahun. Nah, dia kasih aku sesuatu yang nanti bakal aku kasih ke kamu, kata dia. Karena itulah aku bisa dapetin anak gadis si pemilik kebun kelapa sawit terbesar di daerahku. Hahaha. Aku hanya diam sambil memutar-mutar otakku. Dia mau kasih itu cuma-cuma ke aku. Masa iya dia sebaik itu? Setelah beberapa lama, sampailah kami di sebuah rumah mewah. Rumah 2 lantai itu dikelilingi pagar yang terbuat dari teralis besi. Lalu Eko membunyikan klakson mobilnya. Nampak seorang security keluar dari posnya dan membukakan pintu pagar untuk kami. Gila kamu Sob, udah hebat kamu sekarang, kataku. Eko hanya tersenyum dan mengangkat sebelah tangannya kepada security itu, lalu memasukkan mobilnya ke garasi. Kami berdua turun dari mobil dan Eko melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Aku mengikuti dia dari belakang, sambil terus mengagumi rumah beserta perabotan-perabotan mahal yang menghiasi rumah ini. Mau minum apa kamu, Bay? Tanya Eko. Apa aja lah, jawabku yang langsung duduk di atas sofa empuk di ruang tamu. Eko lalu membawakan 2 botol minuman dingin yang ditaruh di atas meja. Kami lalu mengobrol panjang lebar malam itu. Dan di tengah perbincangan, Eko memberikan sesuatu yang membuat hidupku berubah setelah itu. Nah, ini bakal aku kasih ke kamu. Kalau kamu gak kaya, kamu boleh hina-hina aku. Lalu Eko melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Batu cincin itu begitu indah, biru dan sangat berkilau. Ringnya terbuat dari perak dan dihiasi motif yang sangat serasi dengan keindahan si batu. Lalu Eko melepaskan cincin itu dan memberikannya kepadaku. Pakai nih, tenang aja Sob, kata Eko. Aku lalu memakai cincin itu dan terasa seluruh badanku hangat seketika. Ring cincin ini agak panas saat pertama kali aku pakai. Awalnya aku juga gitu. Pakai aja terus, ntar juga biasa lama-lama, kata Eko. Suasana di rumah Eko sangat sunyi. Walaupun rumah ini besar dan mewah, namun aku tidak melihat istri dan anaknya. Di tengah perbincangan kami, terdengar suara mobil memasuki garasi rumah Eko. Tidak berapa lama nampak seorang wanita cantik dengan rambut sebahu dan memiliki kulit yang putih bersih. Lalu wanita itu menyapa kami. Pah, ini kawan kamu itu ya? Perempuan itu menghampiri kami. Iya mah, kenalin ini, Bayu, kata Eko. Aku lalu berdiri dari dudukku dan menjulurkan tangan kananku. Bayu, kataku. Mita, jawab wanita itu ramah. Pah, aku langsung ke kamar ya, lelah banget. Oh ya, aku gak sempet masak, jadi aku beli makan di jalan buat kamu, kata perempuan itu sambil menaruh 1 bungkusan di atas meja makan. Iya mah, kamu istirahat aja duluan, kata Eko. Nampak wanita itu memasuki kamar, lalu menutup pintunya lagi. Hebat bener cara istri kamu Sob, kataku. Hahaha, bisa aja kamu, kata Eko. Ngomong-ngomong, anak kamu mana? Tanyaku kepada Eko. Anakku meninggal Sob, sakit kayaknya, kata Eko santai tanpa memperlihatkan rasa sedih sama sekali. Oh ya bro, malam ini kamu istirahat aja. Besok pagi kita berangkat ke orang tua yang aku ceritain tadi ya. Dia orang Jawa, tapi udah lama di Medan. Dari sebelum merdeka malah, kata Eko. Oh, aku pikir tanpa kesana udah bisa Sob. Kan cincinnya udah kamu kasih ke aku, kataku sambil mengusap-ngusap cincin itu. Belum Sob, nanti bakal ada ikatan kontrak antara kamu sama penunggu nih cincin. Nah, si Mbak itu yang bakal nuntun kamu nanti. Ikatan kontrak gimana maksud kamu? Kataku. Kamu mau cepet kaya kan? Kamu pengen usaha kamu maju lagi kan? Katanya kemarin apapun bakal kamu lakuin. Suara Eko terdengar membangkitkan memoriku soal kehidupanku yang susah dan selalu diremehkan. Iya kok, apapun bakal aku lakuin. Udah hancur banget hidupku,
Nah, gitu dong. Tekad kamu harus kuat, Sob. Jangan mundur apapun yang terjadi. Kata Eko. Ya udah, kamu istirahat aja sono. Kamar kamu udah aku siapin di atas, yang pojok itu ya. Kata Eko sambil menunjuk sebuah pintu berwarna coklat yang berada di lantai 2. Oke deh, thanks ya. Aku lalu mengambil barang-barangku dan menuju ke kamar yang Eko tunjukkan tadi. Terlihat Eko mengambil bungkusan yang tadi ditaruh istrinya di atas meja makan, lalu masuk ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Aku berjalan menaiki tangga yang berada di sudut kanan rumah ini. Ketika menaiki tangga, aku merasa ada sesosok bayangan yang mengikutiku. Namun ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku terus melanjutkan langkahku dan kembali membulatkan tekad untuk satu tujuan, kekayaan. Aku harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan nyawa sekalipun. Jika memang itu taruhannya, tekadku sudah bulat. Aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Aku harus memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Sesampainya di dalam kamar, aku meletakkan barang-barangku di atas meja. Ada sebuah kasur ukuran 1 orang dan sebuah lemari kayu yang masih kosong. Nampaknya ini memang kamar khusus tamu atau saudara yang ingin menginap, pikirku. Di dalam kamar itu juga terdapat 1 buah bangku yang terbuat dari kayu dan sebuah meja bulat yang aku gunakan untuk menaruh barang-barangku tadi. Aku lalu mengganti pakaianku dan bersiap untuk tidur. Namun ketika hendak memejamkan mata, aku melihat seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Aku langsung duduk dan memastikan apa yang barusan aku lihat. Namun lagi-lagi bayangan itu menghilang. Mungkin cuma firasatku saja. Pikirku yang kembali mencoba untuk tidur. Aku lalu kembali memejamkan mata dan terus membayangkan istri dan anakku di rumah. Sampai tak terasa mataku terasa berat dan sangat mengantuk. Mungkin karena lelah, akhirnya aku pun tertidur. Keesokan paginya, sayup-sayup aku mendengar suara ketukan pintu kamarku. Bayu. Terdengar suara Eko yang berusaha membangunkanku. Iya kok, kataku yang masih sedikit mengantuk. Aku lalu berjalan menuju pintu. Ketika aku buka pintu kamarku, terlihat Eko menyambutku dengan senyum khasnya. Udah jam 8 Sob, mandi sono. Habis itu sarapan, biar langsung jalan kita, kata Eko. Iya. Aku tunggu di bawah ya, kata Eko sambil berlalu. Aku lalu mengambil handuk serta pakaian ganti yang aku bawa dalam ransel, lalu menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamarku. Selesai mandi dan berganti pakaian, aku segera menuju lantai bawah. Terlihat Eko sedang duduk menonton TV di ruang tamu. Makan sono, udah disiapin tuh sama istriku, kata Eko. Lah, istri kamu mana? Kataku sambil menuju meja makan dan langsung menuang beberapa lauk pauk ke atas piring. Udah pergi dia dari tadi. Biasa ngatur-ngatur nanak-nanak di resto. Setelah menghabiskan sarapan, aku bergabung dengan Eko di ruang tamu dan menyalakan sebatang rokok. Kami berbincang-bincang seputar cincin ini. Gini Bay, ada yang harus kamu ketahui dulu sebelum kita berangkat, kata Eko. Orang tua yang bakal kita temui ini namanya Mbah Banu. Dialah yang nanti bakal mempertemukan kamu sama penghuni cincin ini. Cincin ini dihuni oleh jin yang sangat kuat. Sekali kamu melakukan kontrak, kamu gak bisa batalin sampai selesai masa perjanjian kamu sama jin ini, kata Eko menjelaskan. Berapa lama kok? Tanyaku. 7 kali bulan suro, jawab Eko. Berarti kamu udah 7 tahun make ini dong, tanyaku. Aku baru 3 tahun, Bay. Ada cara untuk mutusin perjanjian. Kamu harus cari orang yang punya kemauan kuat mau kaya. Tapi setelah pemilik yang lama udah kasih persembahan ke dia, kata Eko. Maksud kamu tumbal? Tanyaku lagi. Iya. Pertama dia bakal ambil orang yang paling kamu sayang. Dan berikutnya ketika kamu banyak uang,
kamu harus baik sama seseorang, dan ketika dia makan hasil kekayaan kamu, anak atau orang yang dia sayang bakal jadi tumbal berikutnya dari si jin, kata Eko menjelaskan. Kamu paham maksud aku kan? Ngerti kok, jawabku pelan. Aku masih memikirkan tentang anak dan istriku. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Anakkulah orang yang paling aku sayang. Aku menjadi sedikit ragu setelah tinggal selangkah lagi menuju keinginanku. Inilah pesugihan. Ada banyak macam dan jenisnya, namun intinya tetap sama. Mereka pasti minta tumbal. Woi, kamu kenapa ngelamun? Kamu mau mundur, Bay? Suara Eko terdengar agak sedikit marah. Enggak lah, ngapain aku jauh-jauh sampai sini kalau ujung-ujungnya aku mundur? Kataku yang berusaha menguatkan tekadku lagi. Ya udah, ayolah kita berangkat, kata Eko yang langsung menuju garasi. Aku mengikuti dia dari belakang sambil sesekali melirik ke arah cincin yang aku kenakan. Setelah kami berada di dalam mobil, terlihat security sibuk membukakan pintu gerbang yang besarnya 2 kali tinggi badanku. Perjalanan kali ini agak memakan waktu. Setelah melalui beberapa perkebunan sawit dan perbukitan, akhirnya kami memasuki jalan perkampungan. Aku pikir rumah Mbah Banu berada di antara perkampungan ini. Ternyata mobil kami masih terus melaju melewati satu perkebunan karet lagi. Udah deket nih, Bay, kata Eko. Kami tiba di salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sekeliling rumah itu masih terdapat pohon-pohon besar. Aku melihat seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua sekali. Badannya agak kecil karena termakan usia, dan mengenakan sebuah tongkat sebagai penyangga tubuhnya yang sudah lemah. Pria tua itu duduk bersama seorang nenek yang aku yakin adalah istrinya. Lalu Eko turun dan menghampiri mereka berdua. Aku terus mengikuti Eko dari belakang. Mbah, ini saya Eko. Dan ini kawan saya Bayu, kata Eko. Iya, Mbah ingat kamu. Dan ini belum 7 tahun kan semenjak kamu datang, kata lelaki tua itu. Aku melihat nenek yang duduk di samping Mbah Banu ini terus memperhatikanku dengan serius. Iya Mbah, makanya saya ajak kawan saya untuk... Belum selesai Eko bicara, lelaki tua ini memotong. Cukup, Mbah sudah ngerti mau kalian. Duduk. Lelaki tua ini menyuruh kami duduk. Di samping mereka terdapat bangku yang terbuat dari batang kayu yang susun. Lalu aku dan Eko duduk dan menunggu kata-kata yang akan diucapkan dari mulut Mbah Banu. Nenek itu bangun dan masuk ke dalam rumah. Aku terus memandangi sekeliling rumah ini. Sebuah rumah yang berada di antara pohon-pohon besar. Posisi rumah ini berada di atas tanah yang agak tinggi. Di sebelah kanan rumah terdapat sebuah kolam yang airnya agak keruh. Tidak berapa lama si nenek keluar dan membawa beberapa gelas berisi minuman. Diminum dulu, kata Mbah Banu. Kami langsung mengambil sebuah gelas dan meminumnya. Walaupun saat itu aku tidak begitu haus, namun untuk menjaga perasaan Simbah, aku pun meminumnya. Siapa namamu tadi? Tanya Mbah Banu sambil menunjuk ke arahku. Saya Bayu, Mbah, kataku sambil menundukkan kepala. Sudah tahu semua resikonya? Sudah, Mbah. Saya siap dengan segala resikonya, kataku yang sebenarnya masih teringat wajah anakku. Nanti malam kita akan mulai, dan kamu juga harus ikut untuk melepas perjanjianmu, kata Mbah Banu yang sekarang ucapannya mengarah ke Eko. Dalam, Mbah, kata Eko yang menggunakan logat Jawa halusnya. Waktu berjalan begitu lambat, kami berbincang-bincang dengan Mbah Banu. Di tengah perbincangan, Mbah Banu lalu pergi. Beliau pergi untuk menyiapkan beberapa syarat yang harus ada ketika ritual nanti. Sebelum pergi, Mbah Banu sempat berpesan agar jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan apapun yang terjadi. Lalu Mbah Banu pergi bersama si nenek. Tinggallah aku dan Eko di rumah ini. Eko lalu membaringkan tubuhnya di atas balai bambu yang ada di samping kolam. Dan setelah beberapa lama, akhirnya dia tertidur.
Sementara aku masih asik menikmati keindahan batu cincin yang baru saja aku terima dari Eko kemarin. Ketika sedang memutar-mutar cincin, aku melihat dengan jelas seorang anak kecil di seberang kolam. Ia memberikan senyum dan menunjuk ke arah hutan. Anak kecil yang aku lihat ini seperti anak normal pada umumnya. Tidak ada keanehan dalam benakku saat itu. Dia lalu berjalan dan menoleh ke arahku sambil kembali menunjuk ke arah hutan. Tanpa sadar, kakiku berjalan mengikuti langkah kaki anak kecil tersebut. Setelah berada agak jauh dari tempat semula, anak kecil itu menoleh kembali ke arahku. Lalu terlihatlah wajah aslinya yang menyeramkan. Matanya merah dan melotot ke arahku. Dia tertawa keras sekali, sampai terlihat gigi-giginya yang berwarna hitam. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku lalu membalikkan badanku dan berlari sekuat tenaga. Sampai di rumah Mbah Banu, aku masih melihat Eko yang sedang tertidur. Kemudian tanpa menunggu lama aku langsung membangunkan Eko untuk menceritakan apa yang aku lihat. Aku menggoncang-goncangkan tubuh Eko yang saat itu posisi tidurnya membelakangiku. Ketika badan Eko terbalik, betapa terkejutnya aku karena wajah Eko seperti bangkai mayat yang sudah lama membusuk. Terlihat belatung yang berjalan di antara luka-luka di wajah itu. Kedua matanya bolong dan hanya menyisakan darah yang mengalir dari lubang matanya. Aku lalu pingsan dan tidak sadarkan diri sampai Mbah Banu membangunkanku. "Woi Bay, kamu kenapa tadi?" kata Eko yang sudah duduk di sampingku. Sekarang aku sedang berbaring di dalam sebuah rumah. Kondisi rumah ini agak terawat sebenarnya. Namun karena bangunan ini terbuat dari anyaman bambu dan letaknya dikelilingi pohon-pohon besar, tetap saja terlihat angker menurutku. Aku lalu mencoba untuk duduk dan mulai menceritakan semuanya ke mereka. Sudah Mbah bilang untuk jangan memasuki hutan. Kamu bandel juga, kata Mbah Banu. Aku tidak menjawab dan terus memegang kepalaku yang masih agak pusing. Mbah Banu lalu membawa sebuah tampah yang di atasnya sudah ada bunga-bunga segar dan seekor ayam hitam yang sudah dalam kondisi mati. Si nenek berjalan mengikuti langkah Mbah Banu sambil membawa gerabah yang sudah mengeluarkan asap berbau kemenyan. Sebentar lagi kita akan mulai memanggil dia, kata Mbah Banu. Seketika aku sadar bahwa hari sudah malam. Sudah berapa lama aku pingsan? Kataku dalam hati. Aku lalu melihat sekeliling. Terlihat dari balik jendela langit sudah gelap, dan di dalam rumah sudah ada beberapa buah lentera yang menggantung di beberapa bagian dinding rumah. Yang itu tolong dimatikan ya, Nek, kata Mbah Banu sambil menunjuk sebuah lentera yang menggantung tepat di belakang Eko. Ketika lentera dimatikan, pencahayaan mulai berkurang, walaupun tersisa satu buah lentera yang masih menyala di dapur. Kami berempat lalu duduk di setiap sudut ruangan yang aku perkirakan ukurannya 3x3 meteran, mengelilingi tampah yang berada di tengah-tengah ruangan. Terdengar sayup-sayup suara Mbah Banu membacakan sebuah mantra yang aku yakin itu adalah logat Jawa. Mbah Banu lalu menghentikan mantranya dan berpesan agar jangan ada yang memejamkan mata dan lari ataupun teriak saat apapun hadir di tengah-tengah kami. Lalu Mbah Banu memintaku untuk tetap memakai cincin itu, walau rasanya akan panas nantinya. Mbah Banu lalu kembali membaca mantra-mantra. Setelah agak lama aku merasa seperti ada angin yang datang entah dari mana, dan terdengar suara lemparan-lemparan batu dari atap rumah Mbah Banu. Aku terus berkonsentrasi dan menyiapkan diriku untuk sesuatu yang akan muncul nantinya. Perlahan asap putih muncul dari tengah-tengah tampah, lalu kemudian membentuk suatu sosok pocong yang setingginya sekitar 2 meteran lebih. Kapan yang agak kotor dan sudah tidak berwarna putih itu sangat jelas terlihat olehku. Awalnya aku sangat takut sekali, terlebih wajah makhluk ini seperti wajah Eko yang aku lihat sebelum pingsan tadi, busuk dan mengeluarkan darah. Sesekali aku menundukkan kepala karena rasa takut yang masih tersisa di diriku. Walaupun aku tahu tidak akan terjadi apa-apa juga kepada kami. Setelah agak lama, sosok pocong itu menghilang dan kembali menjadi kepulan asap tebal. Aku kembali mengangkat kepalaku yang sedari tadi agak menunduk.
dan masih terdengar sayup-sayup suara Mbah Banu membaca mantra. Tidak berapa lama, kembali aku merasakan dingin yang datang, tapi kali ini udaranya agak hangat. Kemudian muncullah satu sosok hitam berbadan besar. Makhluk ini memiliki rambut yang panjang dan kuku-kuku yang panjang. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bukan main takutnya aku saat itu. Aku kembali terus mengingat tujuanku datang ke sini. Aku mau cepat kaya. Aku mau cepat kaya. Hembusan nafasnya seakan mengeluarkan bau busuk yang hampir membuatku muntah. Lalu tiba-tiba cincin di jariku terasa panas sekali, seakan-akan membuat jariku terbakar. Aku berusaha memberanikan diri untuk tidak memejamkan mata. Aku melihat ke arah cincin yang aku kenakan ini. Cincin ini mengeluarkan asap putih kehitaman. Lalu perlahan makhluk itu menghilang dan suasana kembali normal. Mbah Banu menghentikan mantranya dan terlihat samar-samar nenek bangun dari duduknya dan kembali menyalakan lentera yang tadi padam. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Bayu dan Eko? Jangan lewatkan bagian kedua dari cerita ini. Dan jangan sampai lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.